Mas Jaka, aku bahagia banget malam ini. Aku merasa dihargai banget sebagai wanita kalau lagi sama kamu. Aku juga Wulan, harusnya dari dulu kita kayak begini. Tapi kamu jangan khawatir, pokoknya malam ini cuma ada kita berdua. Jadi kamu harus lupain suami kamu itu. Kurang ajar, bener-bener biadab mereka berdua. Macam apa kamu Wulan? Aku banting tulang nyari nafkah, kamu mau bawa laki-laki lain ke dalam rumahku sendiri. Benar kan apa yang saya bilang, Pak Hasan? Mereka itu serigala berbulu domba. Saya udah curiga sejak. Duh, sepi banget ini rumah kayak kuburan. Rajin banget sore-sore begini masih nyapu Wulan. Mas Jaka, iya nih soalnya bosen di dalam rumah terus nggak ngapa-ngapain. Pot itu tanaman hias kamu, kelihatan makin seger ya, pinter banget ngerawatnya. Mas Jaka bisa aja kalau muji, jadi malu aku. Tapi emang beneran bagus loh. Suami kamu belum pulang kerja jam segini. Siapa? Mas Hasan? Halah, jangan tanya dia mas. Jam segini mana pernah ada di rumah. Pikirannya cuma kerja terus sampai malam. Aku kayak tinggal sendiri tahu di rumah ini tuh. Sayang banget ya, wanita secantik kamu harus kesepian terus setiap hari. Kalau aku jadi dia, aku nggak bakal betah lama-lama di luar rumah. Permisi. Duh, sore-sore begini asik banget ngobrolnya. Sampai gak nengok kanan kiri. Awas loh, ntar ada yang salah paham. Bu Siti, kita ini cuma ngobrol biasa. Nggak usah dilebih-lebihkan begitu deh. Ya syukurlah, kalau cuma ngobrol biasa. Zaman sekarang kan harus hati-hati. Takutnya ada udang di balik batu. Duluan ya. Nggak usah dipikirin omongan orang begitu Wulan, nggak penting. Iya mas, makasih ya. Hasan, ini tambahan dokumen buat audit besok pagi. Rian, iya taruh situ aja dokumennya. Makasih ya, ini dikit lagi beres kok, tinggal di cross check. Ini udah jam 10 malam San, mending sekarang kamu pulang deh. Kasihan istrimu pasti udah nungguin di rumah. Iya aku tahu, aku juga kepikiran pulang terus dari tadi. Nah makanya pulang. Aku lembur terus begini juga demi dia Yan. Aku mau kumpulin bonus akhir tahun ini buat renovasi rumah biar dia makin nyaman dan bahagia. Ya terserah kamu deh, yang penting jangan terlalu gila kerja. Kasihan istri bro. Ya udah, aku duluan ya San. Jangan kemalaman pulangnya. Sayang, maaf banget ya, malam ini aku harus lembur lagi sampai tengah malam demi ngejar bonus akhir tahun buat kita. Kamu tidur duluan aja, jangan nungguin aku ya. I love you. Maafin aku sayang, aku janji setelah proyek besar ini selesai aku bakal tebus semua waktu aku yang hilang buat kamu. Sekalian aja nggak usah pulang. Kesel banget punya suami nggak pernah ada di rumah. Kebetulan banget ada Mas Jaka. Mau caper Kamu kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Aku tuh lagi pusing banget tahu. Wastafel aku bocor. Punya suami malah nggak berguna. Yang dipikirin cuma kerja terus. Aku lagi kesusahan aja nggak pernah ada yang ngebantuin. Jangan ngomel-ngomel gitu dong. Kan ada aku. Kalau butuh sesuatu kamu tinggal bilang aja. Ya udah mana yang mau dibenerin, biar aku yang turun tangan. Duh, kamu tuh emang baik banget ya. Yaudah kalau gitu ayo kita langsung masuk aja. Pantes sikap Mas Jaka suka manis banget kalau ke Wulan. Ternyata diam-diam mereka saling curi perhatian. Selamat siang BRT. Siang Mbak Hanum. Panas banget ya hari ini.
Siang juga Jeng Wulan. Iya nih, cuaca lagi terik banget. Ah, siang Wulan. Tumben baru kelihatan jam segini. Biasanya kan pagi-pagi banget udah sibuk mondar-mandir depan teras. Itu tadi pagi bangunnya kesiangan, jadi baru keluar rumah jam segini deh. Oh iya Jeng Wulan, ngomong-ngomong Pak Hasan mana ya? Kalau belakangan ini saya jarang banget lihat mobilnya depan rumah. Biasanya kan rajin nyapa warga kalau sore. Mas Hasan lagi sibuk-sibuknya kerja di kantor BRT. Banyak urusan proyek akhir tahun yang harus dikejar. Jadi tiap hari terpaksa lembur deh, terus sampai malam. Wah, suaminya hebat ya, kerja keras terus demi istri. Tapi hati-hati loh, suami udah capek-capek cari nafkah, jangan sampai yang di rumah malah asik nyari hiburan sama orang lain. Zaman sekarang kan lagi musim tuh, pagar makan tanaman. Maksud Mbak Hanum apa ya? Udahlah, saya permisi dulu ya, takutnya sayurannya layu kalau kelamaan di luar. Dia kok buru-buru banget ya? Perasaan saya mukanya tadi langsung pucat pas kamu ngomong begitu. Ada apa sih emang? Ada yang gak beres sama dia Bu RT. Saya yakin banget wanita itu pasti lagi nyembunyiin sesuatu. Waduh, sepintar-pintar yang kamu nyembunyiin bangkai, lama-lama bakal tercium juga Wulan. Sayang, belum tidur. Maaf ya, aku pulang kemalaman lagi. Jalanan macet banget tadi. Nggak apa-apa, udah biasa juga kan aku ditinggal sendirian. Aku mau ke dapur dulu, mau cuci gelas kotor sekalian ambil air minum. Tolong jangan ketus begitu dong sayang. Aku benar-benar capek kerja seharian. Aku pengen peluk istri aku sebentar aja buat melepas penat. Kamu jangan ketus begitu. Aku nggak ketus mas, aku cuma capek aja pengen cepet-cepet beresin dapur terus tidur. Ini grup arisan berisik banget malam-malam begini. Aku bawa ke dapur dulu ya. Tunggu, emangnya sejak kapan kamu ikut arisan? Ini urusan perempuan, kamu nggak usah ikut campur deh. Sikap kamu belakangan ini berubah banget. Ada apa sebenarnya sama kamu, ha? Udah lah, aku capek debat terus. Pikirin aja tuh urusan kerja kamu itu. Nanti habis naruh koper di kamar, kita langsung makan siang ya. Jam 1 kita harus standby di ruang rapat bareng vendor. Yang kamu duluan aja ke kamar, bawa koper aku. Itu kayaknya Mbak Hanum, tetangga sebelah rumah aku. Hah? Tetangga kamu? Ya udah, kamu samperin dulu deh. Jangan lama-lama ya San. Urusan kerja kita padat banget hari ini. Mbak Hanum, beneran Mbak Hanum kan? Kok bisa ada di sini? Pak Hasan, kebetulan banget kita ketemu di sini. Saya udah nggak kuat lagi nahan masalah ini sendirian, Pak. Maksud Mbak Hanum apa ya? Rumah tangga saya hancur, Pak Hasan. Dan asal Pak Hasan tahu, penghancurnya itu adalah Wulan, istri Pak Hasan sendiri. Apa? Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Wulan istri saya nggak mungkin berbuat yang enggak. Jangan asal nuduh. Saya nggak nuduh, ini fakta. Dan karena Pak Hasan lagi dinas di sini, suamiku juga pamit mau keluar kota. Tapi saya tahu itu cuma omong kosong. Mereka berdua pasti berencana ketemuan di rumah Pak Hasan malam ini juga. Kurang ajar, Wulan tega menusuk aku dari belakang saat aku setengah mati cari uang buat dia. Kita nggak bisa diam aja Pak Hasan. Kita harus cari bukti yang kuat kalau mereka beneran selingkuh. Setuju, aku bakal pulang malam ini juga buat gerbek mereka. Kalau benar mereka berbuat asusila, aku nggak akan pernah memaafkan mereka seumur hidup aku. Akhirnya aku bebas malam ini. Untung si Hasan pergi dinas 3 hari keluar kota, jadi nggak ada yang ngeganggu dan ngatur-ngatur hidup aku lagi deh. Halo Mas Jaka, kamu di mana sekarang? Aku udah siap dari tadi loh, udah cantik banget, khusus buat kamu malam ini. Aku udah di depan rumah kamu sayang, tapi aku lewat pintu belakang ya, biar nggak ada yang curiga. Tolong buka pintunya sekarang. Iya mas, sebentar ya, aku langsung ke belakang buat buka pintu. Jangan kemana-mana ya. Duh, aku kok jadi deg-degan begini ya? Kayak waktu zaman pacaran dulu. Mas Hasan mana pernah bisa bikin jantung aku berdebar kayak gini lagi.
Mas Jaka, cepet masuk mas, takut ada orang lewat di gang belakang. Kamu cantik banget malam ini Wulan. Wangi, kamu bener-bener bikin aku nggak bisa tahan lagi. Suami kamu bener-bener bodoh, udah ninggalin wanita sesempurna kamu sendirian di rumah. Udah lah mas, jangan bahas dia lagi deh. Malam ini aku sepenuhnya milik kamu. Ayo masuk, kamu harus temenin aku ya. Aku nggak mau kesepian lagi malam ini. Mas Jaka, aku bahagia banget malam ini. Aku merasa dihargai banget sebagai wanita kalau lagi sama kamu. Aku juga Wulan, harusnya dari dulu kita kayak begini. Tapi kamu jangan khawatir, pokoknya malam ini cuma ada kita berdua. Jadi kamu harus lupain suami kamu itu. Kurang ajar, bener-bener biadab mereka berdua. Macam apa kamu Wulan? Aku banting tulang nyari nafkah, kamu malah bawa laki-laki lain ke dalam rumahku sendiri. Benar kan apa yang saya bilang Pak Hasan? Mereka itu serigala berbulu domba. Saya udah curiga sejak lama dengan gelagat menjijikan mereka di belakang kita. Aku kurang apa sama dia mbak? Segala kebutuhan dia aku penuhi. Rumah ini aku renovasi demi dia. Tega-teganya dia menginjak-injak harga diri aku sebagai suami. Jangan menangis buat wanita iblis seperti dia Pak Hasan. Sekarang tunggu apa lagi? Ayo kita jebol pintu ini dan gerebek mereka sekarang juga, biar semua warga tahu kebusukan mereka. Bener, aku nggak bakal kasih ampun lagi. Biar hancur sekalian semuanya malam ini. Mas Jaka, bentar deh. Kok perasaanku mendadak gak enak ya? Ah, itu cuma perasaan kamu aja sayang. Efek terlalu tegang kali. Udah, kamu fokus ke aku aja sekarang. Kita pindah ke kamar aja deh biar aku ngerasa tenang. Jaka, keluar kalian bangsat. Mas Hasan, Mbak Hanum, kok kalian kok bisa ada di sini sih? Mas, ini nggak seperti yang kamu lihat. Mas, aku bisa jelasin. Mau jelasin apa lagi Wulan? Mata aku belum buta. Kamu selingkuh di rumah aku. Dasar binatang kamu Wulan. Pak Hasan, tolong tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan pakai urat begini. Diam kamu, dasar laki-laki nggak tahu diri. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Malam ini hubungan kita selesai. Kita cerai dan aku bakal urus semua perceraian kita secepatnya. Hanum, tunggu. Tolong jangan begini Hanum. Aku khilaf. Aku bisa jelasin semuanya. Hanum, dengarkan aku dulu. Mas Hasan, tolong ampuni aku. Aku hilaf Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu Mas. Ampun. Lepas, jangan sentuh aku pakai tangan kotor kamu itu. Harga diri aku udah habis. Kamu injak-injak Wulan. Aku banting tulang demi membahagiakan kamu. Tapi ini balasan kamu. Mas, aku mohon, maafin aku sekali ini aja. Mas, aku janji gak bakal kayak gini lagi. Aku cinta sama kamu, Mas. Cinta? Jangan sebut kata itu dari mulut busuk kamu. Sekarang juga kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari rumah ini. Malam ini juga kamu harus keluar. Aku nggak sudi lihat muka kamu lagi. Pergi. Tega kamu, Mas. Kamu usir aku malam-malam begini. Aku harus pergi kemana? Aku nggak peduli. Mau kamu mati di jalan pun aku nggak peduli. Pergi kamu dari sini. Dasar wanita pezina. Juga akhirnya wanita tidak tahu diuntung. Suami kerja kelas sampai rembur bagi kuda, dia malah asik selingkuh sama tetangga sendiri. Nggak usah pakai nangis, Wulan. Air mata kamu itu palsu. Nggak tahu malu ya kamu udah berbuat asusila di lingkungan kita. Betul tuh, lingkungan ini lingkungan baik-baik. Kita tidak menerima orang yang moralnya bejat kayak kamu. Untung bahasan gercep banget tau kelakuan busuk kamu. Cukup, Bu. Tolong stop. Mending kamu cepat pergi deh dari sini sebelum diarak sama warga. Pergi sana, bawa sekalian itu baju-baju haram kamu. Dasar wanita pezina. Mbak yang pesen taksi lewat aplikasi ya. Ini mau diantar kemana Mbak?
Jalan dulu aja, Pak. Bawa aku pergi jauh-jauh dari tempat terkutuk ini. Baik, kita jalan sekarang. Gerah banget ya Tuhan, kenapa roda hidup aku harus berputar sekejam ini? Kenapa semuanya hilang dalam sekejap mata? Dulu aku selalu tidur di kasur yang empuk, AC selalu dingin, dan semua kebutuhan aku selalu terpenuhi. Dulu aku gak pernah pusing memikirkan uang karena Mas Hasan selalu mencukupi semuanya. Sekarang mau makan aja aku harus menghitung uang receh ini satu persatu. Aku hidup sebatang kara, nggak ada satupun orang yang peduli lagi sama aku. Semuanya menjauh, semuanya jijik sama aku. Bodoh kamu Bulan, kamu bener-bener wanita paling bodoh di dunia. Kenapa waktu itu kamu silau sama perhatian semu Mas Jaka? Kenapa kamu tega mengkhianati suami sebaik Mas Hasan hanya demi kepuasan sesaat yang menghancurkan hidup kamu selamanya? Aku rindu rumahku yang dulu. Aku rindu Mas Hasan, tapi semuanya udah terlambat. Aku harus membayar dosa-dosa yang udah aku lakuin. Duh, aku harus nyari uang pakai cara apa lagi ya? Capek banget kalau tiap hari harus kayak gini. Jeng Memi, kamu udah denger kabar terbaru dari kompleks kita belum? Itu loh soal Pak Hasan, mantan suaminya si Bulan. Kabar apa, Jeng? Wah, saya malah belum tahu nih. Gimana kondisinya Pak Hasan sekarang setelah kejadian memalukan beberapa bulan lalu itu? Aduh, Pak Hasan sekarang udah sukses banget, Jeng. Minggu lalu dia baru aja naik jabatan jadi manajer katanya. Hidup dia sekarang kelihatan tenang, damai, dan makin berwibawa sejak lepas dari si pezina itu. Alhamdulillah ya, orang baik memang jalannya selalu dipermudah sama Tuhan. Terus kalau kabar si Jeng Hanum gimana? Dia kan cerai ya gara-gara kelakuan si Jaka yang kurang ajar itu. Nah, kalau Jeng Hanum sekarang udah pindah keluar kota, ikut keluarganya di sana. Kabarnya dia juga jauh lebih bahagia dan sukses buka usaha sendiri sih. Cuma si Jaka aja tuh yang sekarang hidupnya terlunta-lunta karena dipecat dari kerjaannya dan diusir warga. Mas Hasan, kamu udah bahagia sekarang. Kamu sukses tanpa ada aku yang selalu merepotkan dan mengkhianati kamu. Maafin aku, Mas. Maafin penyesalan ini benar-benar meriksa aku seumur hidup. Aku yang menghancurkan semuanya. Aku yang memilih jalan sesat ini, dan sekarang aku harus memikul kutukan ini sendirian sampai mati.